Oke, saya bicara kali ini tentang Uli Romeni. Ya, sudah bergabung sejak tanggal 3 ketika dia datang ya pada hari Jumat. Itu ada suasana yang beda, teman-teman ya, bergabung dengan skuad tim Garuda dalam hal menghadapi putaran keempat Piala Dunia di grup B untuk zona Asia, karena kita tahu bersama kita akan bermain pertama dengan tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City di kota Jeddah. Dan kalau sebelum Ole datang, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala seakan-akan dipusingkan ya dengan keadaan, terutama bagaimana memikirkan mencari solusi untuk di lini serang kita, di lini depan, setelah menjalani 2 FIFA Matchday melawan Taiwan dan juga melawan Lebanon. Ya, dirasakan lini depan ini agak kurang tajam ya. Memang oke, menawan Taiwan dengan peringkat yang berbeda kita bisa menang banyak, tapi lawan Lebanon ketika tim yang bertahan lebih dalam itu ada kesulitan. Kita sudah punya Mauro Silstra dan ada Ramadan Sananta juga, ya memang tidak bisa menjebol gawang Lebanon. Tetapi kemudian kabar yang sangat baik berhembus di mana Ole siap untuk bergabung, menyatakan dirinya ingin main. Tekad yang luar biasa ini yang membuat pemulihan, recovery dari Uli Romeni itu cepat sekali. Karena ketika dia pasca operasi ya, setelah cedera itu yang dialami ya di Bandung ya, saat itu menghadapi Arema, dihajar oleh Paulinho, dan kemudian dia harus menjalani masa istirahat yang lama sejak Juli itu ya. Dan di Amsterdam dia dilakukan operasi ya. Kemudian dia tinggal di sana dan dipantau oleh tim medis. Nah, dia beruntung bahwa kita punya kepala tim medis kita ya, Leo Extelt ini, yang terus memantau, ikut membantu proses penyembuhan pemulihan dari Ole Romeni. Makanya dia berterima kasih kepada Leo yang terus bisa berada di sisinya, dan dia sudah kembali. Oke, ada sukacita gembira bagi Patrick Kluivert, bagi tim kepelatihan, seluruh rekan-rekan ketika Ole muncul. Apalagi dia sudah menjalani ikut latihan. Dan kemarin malam itu ada latihan, Sabtu malam, dan seakan-akan dia seperti tidak cedera ya. Dia melahap latihannya diberikan oleh Patrick Kluivert. Oke, saya pikir memang tidak perlu untuk terlalu dipaksakan, tetapi dengan dia berada ikut latihan, ada motivasi yang luar biasa. Ini kan sudah suatu hal yang sangat baik ya, karena kedatangan Ole ini pasti dipantau oleh Arab Saudi, termasuk dengan Irak, lawan kita kedua nantinya pertanggal 11 ya. Karena mereka tahu bagaimana ketajaman Ole. 4 pertandingan 3 gol yang dia sudah buat, dia membuat lawan sekarang harus berpikir, terutama lini pertahanan dari Arab Saudi ya, dalam pertandingan pembuka pertama nantinya. Karena walaupun Ole baru sembuh dari cedera, mungkin saja banyak yang mengatakan dia belum begitu akan tampil dengan maksimal setelah pemulihan, tidak bermain lama ya, hampir 3 bulan itu. Tetapi ini ada tekad dari Ole. Dia seakan-akan tidak sabar lagi mengenakan jersey tim nasional ya, yang dia akan pakai nantinya kemudian untuk turun lapangan bersama dengan rekan-rekan ya, yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert. Entah Patrick Kluivert akan memainkan dia, mungkin saja di babak pertama saja di starting 11, atau bisa saja di babak kedua sebagai super sub. Semua diserahkan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih yang lebih tahu. Tentunya setelah melihat Ole latihan, pasti ada berembuk ya, masukan demi masukannya akan diberikan oleh para asisten ya. Ada di sana Alex Pastur dan Dani Lansat yang ikut memantau tentunya. Dan saya kira ada satu kesimpulan yang akan didapatkan oleh tim kepelatihan ini yang dipimpin oleh Patrick Kluivert untuk Ole Romeni ya. Apakah dia sudah langsung tersedia di awal ketika ada 11 pemain yang sudah ditentukan di DSP ya, atau mungkin tidak, Mauro Silstra yang diberi kesempatan. Tetapi dengan kemauan keras dari Ole, saya rasa dia akan main dari pertama ya, menurut saya ya kan. Tapi itu tadi saya bilang, kembali ke pelatih ya, karena kita perlu pemain seperti ini, siap membela Indonesia ya. Memang merah putih di dada dia, Garuda ini luar biasa bagi Ole Romeni, karena pasti terus terngiang-ngiang ya ketika dia malam masa istirahat, bagaimana dia ingin membela Indonesia di putaran keempat. 2 pertandingan itu yang menentukan buat Indonesia untuk melangkah lolos
bermimpi bisa mencapai putaran final di 2026 ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah. Dan kita berharap, kita mendoakan ya apa yang menjadi tekad dari Ole itu bisa menjadi kenyataan, terwujud. Dia bisa mencetak gol. Ya, amin, amin buat Ole Romani. Ya, dengan ketidaksabaran dia untuk bermain melawan Arab, tentunya kita perlu dukung, mensupport habis untuk tim nasional kita. Makanya ini Ole menyatakan bahwa ini seperti ada energi bagi dia ya, baru untuk bisa ya terpacu motivasi dia bermain sebaik mungkin ya dan membuat gol. Karena yang paling penting buat kita adalah bikin gol. Percuma kita penguasaan bola yang bagus tetapi ujungnya kita tidak mencetak gol. Ya. Sehingga itu yang dibutuhkan. Dengan ada Ole di depan tentunya kita berharap ada gol-gol yang mengalir dari kedua kakinya atau dari kepala dia dalam pertandingan nanti. Dan pasti ya Tambakti, Takri, itu dua center back dari Arab Saudi akan terus bergantian memarking, mengawal pergerakan dari Ole Romani ya di dalam kotak penalti, teman-teman. Pasti itu. Karena mereka tahu ya bahwa ini pemain yang berbahaya ya. Dan juga pasti ada instruksi khusus yang akan diberikan pelatih Arab Saudi, Herve Renard, terhadap seluruh pemain, terutama di lini pertahanan Arab Saudi ketika akan menghadapi Indonesia. Nah, pelatih Kleber sudah mengatakan bahwa dia ingin melihat lagi, terus dalam latihan beberapa hari ini, kondisi yang terbaik bagi Ole ini. Ya, dia memang menyambut dengan luar biasa kehadiran Ole Romani ini, karena dia memang menunggu Ole Romani itu hadir di tim nasional kita ya untuk menghadapi putaran keempat ini. Ya, sekarang dia sudah punya solusi dengan kembalinya Ole di dalam tim, dan ketika dia melihat tentunya pergerakan Ole dalam latihan, pasti ada kesan tersendiri bagi Patrick Kluivert bahwa ini yang dinantikan. Jadi semoga ya harapan-harapan dari kita semua ya bisa menjadi kenyataan. Kita jangan pesimis sebagai bangsa Indonesia ya, kita tetap harus mendukung, optimis dengan perjuangan Indonesia ya, karena kapan lagi kita sudah berada di posisi putaran keempat. Tidak mudah untuk sampai ke pencapaian saat ini ya, makanya ini harus dimanfaatkan. Satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bertarung di putaran keempat, dikeroyok ya oleh tim-tim dari Timur Tengah di Asia Barat ini. Ini menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi kita sebagai orang Indonesia. Makanya kita harus bisa mensupport tim nasional kita. Kalah menang, tetap kita Garuda. Itu yang paling pentingnya harus kita tanamkan di dalam hati kita untuk mensupport timnas kita. Tidak perlu melihat apapun itu, tapi yang pasti bendera merah putih yang ada, yang kita untuk support ini. Dan kemudian bagaimana anak-anak bisa bermain dengan Spartan di lapangan, dengan fighting spirit tentu yang luar biasa, itu yang kita akan tunggu. Dan jangan mudah terpancing, terprovokasi untuk emosi bisa naik, karena itu yang diinginkan oleh lawan. Tenang, sabar, itu yang kita akan tunggu. Dan berharap Ole bisa mencetak gol nantinya melawan Arab Saudi. Dan itu menjadi cita-cita dari Ole tentunya. Harapan besar bagi dia untuk menggoyak gawang Arab Saudi. Tidak mudah ya, karena Arab tim yang kuat. Pasti mereka akan belajar banyak dari dua pertandingan melawan kita, di mana mereka tidak pernah menang, satu imbang di Jeddah dan kalah di GBK. Itu menjadi pelajaran penting buat mereka untuk tidak terulang ketika menghadapi Indonesia. Tetapi kita punya modal kuat dengan dua pertandingan tersebut. Artinya semangat mental kita harus kuat ya, ditunjang dengan fisik tentunya, stamina kita sepanjang laga dalam pertarungan nantinya di Jeddah. Ya, itulah tadi ya teman-teman ulasan dari Bung Ropan tentang Ole Romani. Dan pastinya kedatangan Ole Romani, atau apabila Ole Romani bermain melawan Arab Saudi, bukan cuma memberi semangat kepada
rekan-rekan timnas sama timnas, tetapi membuat para bek-bek Arab Saudi maupun Irak nanti pastinya juga akan ketar-ketir, karena ya seperti kita tahu bahwa Ole Romeni telah mencetak 1 gol berturut-turut ya saat melawan Australia, Bahrain dan China di kualifikasi ronde 3, dan pastinya ini dianalisis oleh para staf-staf dari Arab Saudi ya teman-teman, dalam melawan timnas Indonesia nanti. Dan ya meskipun mungkin Ole Romeni tidak bisa bermain 90 menit, tetapi pastinya kontribusinya sangat besar ya bagi timnas Indonesia nantinya, karena kedatangan Ole Romeni sangat diharapkan baik kita para pendukung timnas Indonesia maupun pastinya sang pelatih Patrick Kluivert ya teman-teman, dalam memainkan Ole Romeni. Ya semoga Ole Romeni bisa mencetak gol di melawan Arab Saudi nanti ya teman-teman, maupun melawan Irak. Amin. Ya oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salam sepak bola.